Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Harno Ismantowali, nomor induk mahasiswa 16420102108. Saya merupakan mahasiswa non-reguler program studi S1 Keperawatan Stikes YST Buton. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis topical terapi pada pembalutan luka atau wound dressing. Video ini dibuat sebagai salah satu bagian tugas mata kuliah Home Care Nursing for Wound dengan dosen pengampu Bapak Claudius Wardin, Escape Nurse MKes. Perawatan luka telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam 2 dekade terakhir, yang ditunjang dengan kemajuan teknologi kesehatan. Di sisi lain, isu terkini manajemen perawatan luka berkaitan dengan profil pasien yang semakin sering disertai dengan kondisi penyakit degeneratif dan kelainan metabolik. Kondisi tersebut biasanya memerlukan perawatan yang tepat agar dalam proses penyembuhan luka bisa optimal. Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekali inovasi terbaru dari produk-produk perawatan luka. Salah satunya adalah topical therapy wound dressing. Terdapat beragam jenis topical therapy untuk wound dressing dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi luka yang dirawat. Berikut ini kami paparkan jenis-jenis topical therapy wound dressing yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Jenis-jenis topical terapi. 1. Hidrofobik. Hidrofobik merupakan topical terapi yang terbuat dari katun yang mengandung bahan aktif diakyl karbamoil chloride atau DACC yang bersifat hidrofobik kuat. Sifat ini sama dengan karakteristik bakteri sehingga diharapkan dapat terjadi ikatan secara fisika dan dengan pergantian dressing bakteri yang ada di permukaan luka juga terangkat. Kelebihan dari topical terapi hidrofobik antara lain: 1. Mengikat mikroorganisme pada luka sehingga meminimalkan kolonisasi yang pada akhirnya mencegah atau meminimalkan risiko infeksi. Kedua, tidak menimbulkan resistensi. Ketiga, tidak bersifat sitotoksik, utamanya bagi jaringan granulasi. Dan yang keempat, tidak menimbulkan alergi. Sementara kekurangannya adalah: 1. Tidak dapat menyerap eksudat yang banyak. 2. Biasanya membutuhkan secondary dressing. Contoh produk dari topical terapi hidrofobik antara lain: 1. Cutimed Sorbeck Dressing Pad. 2. Cutimed Sorbeck Ribbon Gauze. 3. Cutimed Sorbeck Swab. Dan keempat, Cutimed Sorbeck Tapfers, yang keempatnya merupakan produk dari BSN Medical. 2. Natural Fiber Dry Dressing. Natural fiber dry dressing merupakan pembalut luka yang terbuat dari kapas, kasa, atau kombinasi keduanya. Kasa sudah dikenal oleh semua tenaga kesehatan sebagai balutan sejak lama, karena alasan ekonomis membuat kasa menjadi primadona. Namun akhir-akhir ini ratingnya mulai menurun tergantikan oleh modern dressing. Kelebihan dari topical terapi jenis ini antara lain: 1. Mengabsorpsi dan melindungi. 2. Menciptakan lingkungan yang kering pada luka. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mengompres basah luka. Sedangkan kekurangannya yaitu: 1. Sangat jauh dari kriteria balutan ideal. 2. Tidak cocok untuk luka pada dermis dan subkutis. Dan yang ketiga, serpihan katun dapat menjadi benda asing yang menghambat penyembuhan luka. Contoh produknya antara lain kapas dan kasa. 3. Semi-permeable film dressing. Semi-permeable film dressing merupakan topical terapi yang dilapisi dengan bahan perekat, tipis, transparan, dan mengandung polyurethane film. Permeable terhadap gas, tapi impermeable terhadap cairan dan bakteri, mendukung kelembaban termasuk pada nerve ending, sehingga mengurangi nyeri dan yang paling penting adalah memudahkan inspeksi luka. Kelebihan topical terapi jenis ini antara lain: 1. Permeable terhadap gas. 2. Impermeable terhadap cairan dan bakteri. 3. Mengurangi nyeri sebab ujung saraf dipertahankan tetap lembab. Dan yang keempat, memudahkan inspeksi luka. Sedangkan kekurangannya antara lain: 1. Tidak dapat menyerap eksudat. 2. Tidak cocok untuk luka dengan eksudat sedang hingga banyak. Dan yang ketiga, bila tidak hati-hati saat melepaskan dapat merusak jaringan. Contoh produknya antara lain Leukomed-T, Opside, dan Epiview. Jenis topical terapi yang keempat adalah foam dressing, yang merupakan topical terapi yang mengandung polyurethane foam.
tersedia dalam kemasan sheet atau lembaran ataupun cavity filling. Dressing ini sangat cocok digunakan pada luka dengan severe hingga high exudate. Kelebihan dari topikal terapi jenis ini antara lain: 1. Mendukung suasana lembab pada luka. 2. Memiliki daya serap tinggi. Dan yang ketiga, dapat mengikuti kontur permukaan kulit. Kekurangannya antara lain tidak memungkinkan terjadinya autolysis debridement. Contoh produknya adalah Alefin dan Hydrasorb. Yang kelima adalah hidrokoloid. Hidrokoloid merupakan wound dressing yang mengandung partikel hidroaktif yang terikat dalam polimer hidrofobik. Partikel hidrofiliknya mengabsorpsi kelebihan kelembaban pada luka dan mengkonversikannya ke dalam bentuk gel. Hidrogel dapat bertahan 5 hingga 7 hari bergantung karakteristik eksudat. Kelebihannya yaitu: 1. Partikel hidroaktifnya dapat menyerap eksudat. Yang kedua, membentuk gel pada permukaan luka sehingga menciptakan suasana lembab. Dan yang ketiga, mengurangi frekuensi pergantian balutan karena dapat bertahan 5 hingga 7 hari. Kekurangannya yaitu: 1. Tidak direkomendasikan untuk luka yang terinfeksi bakteri anaerob. Yang kedua, melengket sehingga harus hati-hati saat digunakan pada tipe luka yang mudah terkelupas. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk luka dengan cavity. Contoh produknya antara lain Duoderm, Aquacel Hydrofiber, dan Comfil. 6. Hydrogel. Hydrogel merupakan salah satu contoh koloid yang berbahan dasar gliserin atau air yang mengembang di dalam air atau eksudat luka, mirip dengan hidrokoloid tapi dalam bentuk gel. Kelebihan topikal terapi jenis ini antara lain: 1. Bekerja sebagai autolytic debridement. Yang kedua, menciptakan suasana yang lembab pada luka. Dan yang ketiga, mengabsorpsi eksudat. Sedangkan kekurangannya yaitu: 1. Amorphous gel tidak boleh digunakan pada sinus yang belum jelas dasarnya. Yang kedua, biasanya membutuhkan balutan sekunder. Dan yang ketiga, dapat terjadi maserasi di sekitar luka. Contoh produknya antara lain Ultimate Gel, Intrasite Gel, dan Duoderm Gel. Jenis topikal terapi yang ketujuh adalah Calcium Alginate. Calcium Alginate merupakan topikal terapi yang terbuat dari polisakarida rumput laut atau seaweed polisakarida. Dapat menghentikan perdarahan minor pada luka, tidak lengket, menyerap eksudat, dan berubah menjadi gel bila kontak dengan cairan tubuh. Kelebihan topikal terapi jenis ini antara lain: 1. Menghentikan perdarahan minor pada luka. 2. Mempertahankan ujung saraf lembab sehingga mengurangi nyeri. Dan yang ketiga, dapat menyerap eksudat minimal hingga sedang. Sedangkan kekurangannya yaitu: 1. Biasanya membutuhkan secondary dressing. 2. Kadang sulit membedakan antara pus dan gel alginat yang terbentuk. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk luka kering. Contoh produknya antara lain Caltostat, Algicide, dan Comfil Sea-Sorb. Dan jenis topikal terapi yang terakhir adalah Silver Dressing. Silver Dressing merupakan jenis topikal terapi yang cocok digunakan untuk luka kronis yang tak kunjung sembuh. Memiliki kemampuan dalam mengendalikan kolonisasi bakteri pada permukaan luka sehingga mempercepat reepitelisasi hingga 40% dibanding dengan penggunaan cairan antibiotik. Kelebihan topikal terapi jenis ini antara lain: 1. Efektif membunuh bakteri termasuk biofilm. Yang kedua, memiliki efek sitotoksik yang kuat. Sedangkan kekurangannya yaitu: 1. Penggunaan yang lama dapat menyebabkan kerusakan fibroblast. Dan yang kedua, menghambat proses granulasi dan proliferasi sel. Contoh produknya adalah Acticoat. Itulah tadi pembahasan mengenai jenis-jenis topikal terapi untuk wound dressing. Semoga dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi Anda yang menonton. Jika ada kritik maupun saran atau tambahan informasi mengenai topik yang kita bahas kali ini, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.